Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisa Sasmita, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi kewarganegaraan, yang diantaranya yaitu pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, hubungan negara dan warga negara, demokrasi Indonesia, negara hukum dan hak asasi manusia, serta wawasan geopolitik di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan budaya demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, setiap mata kuliah tentu memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki sejumlah potensi tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mahasiswa yang menjadi ilmuwan dan profesional, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Nilai dasar pendidikan kewarganegaraan bersumber dari Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas tetapi tidak mengganggu integrasi. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dan dengan leluasa. Yang kelima, nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menekankan ketiga keadilan Aristoteles. Yang selanjutnya, materi tentang identitas nasional. Setiap negara memiliki identitas masing-masing yang mencirikan atau menjadi penanda suatu bangsa. Identitas tersebut dipengaruhi oleh geografi, ekologi, budaya, adat istiadat, politik, serta sebagai unsur yang menjadi keunikan bangsa tersebut. Pengertian identitas nasional. Indonesia memiliki keunikan dibanding negara-negara yang lain, dengan kepulauan yang terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan musim panas, negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa yang beraneka ragam, menjadi ciri khas dalam bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan negara dan warga negara. Pengertian hak dan kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus didapat oleh seseorang atau sekelompok orang, atau sebuah organisasi, instansi maupun pemerintahan negara. Hak dan kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, manusia diberi kemampuan, akal, perasaan, dan indera agar bisa membedakan yang benar dan yang salah, baik dan buruk, indah dan yang jelek, dan seterusnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mengarahkan dan membimbing manusia dalam kehidupan. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena itu, kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia Indonesia telah mendapatkan jaminan dari negara, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia tidak berkembang.
Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM juga meningkat, baik intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu demokrasi Indonesia. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang yang perspektif. Berbagai pendapat para ahli banyak yang mengupas perihal demokrasi. Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan oleh para ahli dan tokoh sejarah. Misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu-satu dari 3 bentuk pemerintahan. Yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik perkembangan selanjutnya. Demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas, yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Yang ketiga, demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi yang tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi juga dimaknai sebagai sikap hidup. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan panjang, namun membuahkan kemajuan yang cukup berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif juga berlangsung sangat dinamis. Pendidikan demokrasi. Sikap demokrasi harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik oleh pemerintah maupun rakyat jelata. Terlatihnya sikap demokrasi akan menuntun warga negara Indonesia pada budaya demokrasi. Sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi. Materi yang selanjutnya yaitu negara hukum dan hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu diatur dalam hukum yang berlaku dengan dasar nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Pengertian negara hukum. Negara diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna atau perfect society. Negara yang hakikatnya adalah sesuatu masyarakat sempurna yang anggotanya mentaati aturan yang berlaku. Ciri negara hukum. Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 mengarahkan kepada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga yang melaksanakan tugas wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Dan materi yang terakhir yaitu geopolitik Indonesia. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa alam dengan segala isinya yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Demikian pula dengan manusia yang sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dibekali dengan akal budi yang mewajibkan untuk mengarungi samudra kehidupan ini dengan senantiasa mengembangkan hubungan yang baik antar sesama, lingkungan aman, lingkungan alam, hubungan dengan penciptanya. Konsep geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Paham geopolitik bangsa Indonesia.
Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial, mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Demikian penjelasan saya tentang materi kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.